Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di Sambang KPU Kabupaten Pringsewu, ruang ngobrol santai seputar demokrasi dan kepemiluan. Banyak yang ngira nih kalau KPU tuh cuma sibuk waktu pemilu aja, tapi di luar pemilu KPU nggak ada kerjaan. Sebetulnya KPU tuh lagi nyiapin pondasi yang penting loh untuk tahapan pemilu nanti. Nggak percaya? Kita ngobrol bareng Ketua Divisi Parmas dan SDM yuk. Pada episode kali ini, Sambang KPU akan membahas peran Divisi Parmas dan SDM selama masa non-tahapan pemilu. Saat ini telah hadir bersama kita Ketua Divisi Parmas dan SDM, Mas Eko. Halo Mas Eko, apa kabar? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eko sudah berkenan untuk jadi narasumber di episode podcast kali ini ya. Yang mana podcast ini sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari. Udah ditunggu-tunggu banget ya Mas ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh seputar Divisi Parmas dan SDM, kita tanya dulu nih ke Mas Eko. Sebetulnya apa sih yang dimaksud masa non-tahapan pemilu, Mas? Jadi begini Mbak, untuk yang dimaksud masa tahapan non-pemilu, kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan di luar tahapan, yaitu di luar tahapan pemilu, baik di luar tahapan pilkada. Nah, untuk KPU sendiri, kita selalu rutin aktif untuk melakukan sosialisasi ke beberapa segmen, yaitu ke salah satunya pendidikan pemilih pemula yang kita lakukan secara rutin Mbak. Ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, dan ke tempat-tempat kayak pesantren di Kabupaten Pringsewu khususnya. Nah, itu kita melakukan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi pemilih atau partisipasi masyarakat. Artinya kita untuk mempertahankan partisipasi masyarakat yang telah kita capai ke pemilu yang sebelumnya. Oke, gitu di tahun ya. 2025 kita selalu melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, dengan bertujuan untuk itu melakukan pendidikan pemilih untuk pemula khususnya. Itu Mbak. Oke. Berarti Parmas ini berperan menjaga kesadaran masyarakat ya Mas, bahwa pemilu bukan hanya soal mencoblos, soal partisipasi, tapi juga soal tanggung jawab sebagai warga negara ya pada saat pemilu dan pilkada nanti. Oh iya, tadi sempat disinggung kalau KPU sudah melakukan sosialisasi di beberapa sekolah-sekolah dan kampus. Sudah di mana saja sih Mas kalau boleh tahu? Untuk tahun 2025 kita melakukan di kampus-kampus dan sekolah, yaitu di kampus UAP, di UMRI, terus di SMP 5, SMP 4, terus di sekolah Imbos. Sekolah Imbos, oke. Kalau untuk di tahun ini nih Mas, sasaran untuk melakukan sosialisasi ataupun pendidikan pemilih berkelanjutan itu di mana rencananya? Ya, untuk tahun 2026 Mbak, kita tetap artinya sasaran kita tetap lebih ke pemilih pemula. Walaupun nanti kita akan melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke tempat-tempat kerumunan, misalkan di pondok pesantren misalkan. Nah, tapi target kita ke pemilih pemula. Ada target lain nggak Mas selain pemilih pemula ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus, mungkin ke kelompok disabilitas atau kelompok masyarakat rentan gitu di tahun ini? Tentu Mbak. Ada ya? Kita ada, artinya di Kabupaten Pringsewu kebetulan nanti ada pemilihan kakon serentak. Nah, di situ mungkin kita ada kesempatan untuk hadir di situ untuk melakukan pendidikan demokrasi kepada masyarakat, untuk memberikan kesadaran bahwa memilih itu sangat penting. Oke, jadi nggak cuma hajat besar saja ya, kita juga ikut berpartisipasi di hajatnya pemerintah daerah, begitu ya.
Nah, itu tadi kita membahas seputar divisi Parmas ya teman pemilih. Sekarang kita bahas soal divisi SDM-nya nih. Kebetulan divisi SDM dan Parmas ini jadi satu. Kalau di SDM sendiri Mas, SDM itu fokusnya ke apa sih Mas? Kita fokusnya penguatan kapasitas internal ya Mbak, artinya untuk SDM di kelembagaan kita juga diperkuat untuk integritas para staf juga kita tingkatkan untuk persiapan tahapan pemilu di tahun 2029. Oke. Jadi fokusnya adalah peningkatan kapasitas SDM di lingkup KPU Kabupaten Pringsewu ya. SDM yang profesional dan berintegritas itu merupakan fondasi pemilu ya Mas ya? Betul sekali. Oke. Terus nih Mas, ngomong-ngomong seputar divisi Parmas dan SDM, seperti apa sih Mas kolaborasi antara divisi Parmas dan SDM ini sendiri di masa non tahapan kalau boleh tahu? Ya, untuk SDM sendiri kan kita di internal Mbak, walaupun nanti di di pemilu, di tahapan pemilu kita ada badan ad hoc juga kan. Tapi untuk non tahapan kita fokus ke internal, ke sekretariat maupun ke teman-teman juga gitu kan. Ya, Kadif SDM juga artinya belum sempurna juga lah Mbak. Jadi harus dilengkapi dengan sekretariat ya. Oke Mas Eko, selaku Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Pringsewu nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk masyarakat di Pringsewu khususnya selama masa non tahapan pemilu ini untuk mendukung partisipasi pemilu nantinya? Ya, untuk pesan-pesannya, mari kita sama-sama jaga demokrasi kita untuk pemilu di tahun 2029 mendatang. Dan jangan lupa saya selaku Kadif SDM dan Parmas KPU juga mempunyai media sosial juga ya, artinya untuk sebagai corong kita untuk memberikan informasi, edukasi ke masyarakat. Kita punya akun IG, Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube tentunya. Ya. Oke, itu dia teman pemilih pesan dari Kadif Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pringsewu. Semoga masyarakat semakin aktif ya dan mau belajar soal demokrasi dan pemilihan tentunya. Terima kasih Mas Eko sudah memberikan waktunya untuk mengedukasi teman-teman pemilih pada episode Sambang KPU kali ini. Sekarang kita jadi lebih tahu ya teman pemilih, KPU ternyata di balik layar masih terus menjaga kinerjanya ya. Dan untuk teman pemilih dimanapun kalian berada yang punya ide atau tema menarik yang akan diangkat ke podcast Sambang KPU Kabupaten Pringsewu, silakan tulis dan komen di bawah ini ya. Kita tunggu apapun usulan ide kalian. Oke? Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Sambang KPU Kabupaten Pringsewu. Jangan lupa ikuti media sosial KPU Kabupaten Pringsewu. Saya Khalifah undur diri dari podcast ini. Sampai ketemu lagi.